Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang paling utama yaitu yang terhormat Bapak Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Irfan Idris MA, yang kami hormati Ketua Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Regional Jawa Tengah, Mas Saiful Islam STP, juga yang kami hormati seluruh peserta delegasi Duta Damai se-Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelatihan DD Jateng Sinau Bareng. Saya Kusma Widianingrum, selaku moderator, izin membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan Ketua Duta Damai BNPT RI Regional Jawa Tengah, yang ketiga ada sesi materi dari pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang selanjutnya ada dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Nah, teman-teman semuanya, memasuki pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara DT Jateng Sinau Bareng pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan yang selanjutnya, acara selanjutnya ialah ada sambutan sedikit nih dari Ketua Duta Damai BNPT RI Regional Jawa Tengah kepada Mas Saiful Islam STP. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kusuma atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perdamaian, salam Pancasila. Yang terhormat Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia, Prof. Dr. Irfan Idris MA, yang kami hormati juga segenap teman-teman Duta Damai yang mungkin hadir ya pada hari ini dari berbagai regional di Indonesia. Nggak semuanya, tapi mungkin beberapa ada yang hadir. Serta rekan-rekan Duta Damai BNPT RI Regional Jawa Tengah. Ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya teman-teman semua di acara DD Jateng Sinau Bareng. Jadi ini merupakan program DD Jateng Sinau Bareng episode 1 pertama di tahun 2025 ini, yang merupakan program yang bertujuan untuk mengupgrade dan mengembangkan kapasitas teman-teman Duta Damai Jawa Tengah. Konsepnya adalah kita mengundang narasumber atau pemateri dari luar untuk memberikan sharing, memberikan materi, diskusi kepada kami di dalam topik-topik tertentu, ya, untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kami. Sehingga akhirnya kami bisa menggerakkan organisasi Duta Damai ini dengan lebih efisien dan juga lebih efektif. Dan di program pertama kali ini sangat spesial karena kami mengundang salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Direktur Pencegahan BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris MA, yang nanti bakal menjelaskan dan mendiskusikan terkait dua hal. Yang pertama adalah tentang strategi pencegahan radikalisme dan terorisme, dan nanti juga dilanjut tipis-tipis mengenai materi keorganisasian. Ini yang cukup penting sebagai bekal kita semua, yang mana kita sebagai eksekutor
yang menggerakkan roda organisasi Duta Damai ini perlu adanya pengetahuan dan skill untuk mengelola organisasi. Saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai dan bisa mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya kemudian diterapkan di dalam organisasi sehingga perjalanan daripada organisasi itu lebih efektif dan efisien. Mungkin itu aja Mbak Kusuma, sambutan dari saya cukup singkat dan padat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Islam atas sambutannya. Mungkin yang selanjutnya kita akan masuk di sesi yang paling penting, yaitu sudah hadir bersama kami Prof. Irfan. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum, siang. Kok suaranya kecil? Sudah keras ini, Prof. Iya, teriak. Prof. Irfan sehat, Prof. Kecil suaranya di saya ini, Oh iya. Mbak Sehat, Kusuma. Prof. Oh iya, coba saya lebih besarin suara saya. Sehat, Prof. Masih sama ya, sehat-sehat. Oh iya. Kita jalan aja, lanjut. Oh iya, siap. Mungkin dari pemateri kita sudah hadir, langsung saja tentunya kita akan sharing session bersama Prof. Irfan ya, selaku Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Kita akan mendapatkan beberapa materi yang mungkin nantinya bisa kita implementasikan di regional kita, ya mungkin jika ada dari duta damai lain. Nah ini CV dari beliau yang mungkin kiprahnya di pencegahan terorisme ini sudah tidak dilakukan lagi, dengan dibuktikan beberapa nih publikasi buku yang banyak sekali ya Prof. Selanjutnya ada pengalaman khusus secara internasional maupun nasional yang wah luar biasa sekali ini Prof. Tentunya. Nah, mungkin tanpa berlama lagi kita sambut pemateri kita Prof. Irfan Idris untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin kepada Prof. Irfan Idris waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Halo, tes suara, masuk suara saya? Masuk, Bagus? Prof. Bagus, Prof. Ya, Aman. nggak apa-apa. Agak kecil dari sono. Kalau suara saya jelas nggak? Jelas, Prof. Ya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman sekalian, Duta Damai luar biasa. Apresiasi yang sangat besar, membanggakan, yang selalu mengemuka Duta Damai Jawa Tengah, yang terus memanfaatkan peluang-peluang penting. Anytime, kita sebagai orang tua, kita sebagai pembimbing atau guru lah, karena saya guru, siap setiap saat kita berdiskusi, topiknya apa saja, ya. Kalau dengan kalian kan kita sudah menyatu, ya, sudah satu misi, sudah bagaimana lah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan wilayah Jawa Tengah yang selalu menjadi langganan, ya, langganan dalam segala aspek. Bukan berarti di Jawa Tengah itu banyak teroris, tidak. Kita tidak membahas teroris, kita membahas pencegahan, ya, pencegahan. Kalian punya masa depan yang sangat-sangat gemilang, ya. Tadi ada dua topik yang kita bahas. Kalau pencegahan sih kalian sudah kuasai semua. Jadi sesekali jadi pemateri juga ya. Tetapi memang 2-3 tahun terakhir ini, 2023 sampai 2025 seterusnya, meskipun tidak ada serangan bom, maksudnya ya bagi penindak ya mungkin istirahat. Tetapi dengan tidak adanya bom, saya kira pencegahan sangat lebih besar lagi porsinya. Ya, Pak Kepala, saya mendampingi dalam 2-3 pekan terakhir yang masih menyuarakan suara kolaborasi. Jadi kata kunci pencegahan kita di 2025 adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita tidak pernah mendapatkan kata kunci seperti ini sebelumnya, tetapi kelebihan yang lain dari pimpinan kita tentu ada juga yang lainnya, tetapi
kali ini Bapak Kepala BNPT, Bapak Komjen Pol Edi Suhari, Pak Edi eh, menawarkan sebuah kata kunci, yaitu kita harus berkolaborasi, Edi Hartono. Ya, ini kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi kita tidak bisa bekerja. Kita bekerja sama-sama bekerja. Saya kira bukan hanya di penanggulangan terorisme, di apa namanya menangani urusan dalam sebuah organisasi juga harus kita kolaborasi ya. Jadi kalau mau jalan sendiri nggak ada yang jadi, karena kita tidak kita ini adalah apa namanya Homo sapiens, makhluk yang butuh kepada sesama makhluk lainnya. Nah, yang menjadikan makhluk spesies kita ini abadi karena kita memiliki narasi. Ya, itu dulu keunggulan kita. Jadi saya menulis buku, saya bernarasi. Ya, eh, banyak buku yang saya tulis. Setiap saat muncul ide itu ditulis. Itu caranya. Karena dengan menulis kita abadi. Ya, banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh budaya ya, dalam segala aspek dia menulis, akhirnya dia abadi ya. Itulah yang dikatakan orang yang beragama itu kan selalu meminta agar dipanjangkan umurnya. Panjang umur itu bukan panjang umur fisik saja, panjang umur secara nama. Buya Hamka sudah berlalu tapi selalu dikenang namanya. Nah, saya mau adik-adik Duta Damai dan peserta webinar kali ini, mungkin ada dari luar tapi meskipun secara internal, ini pertemuan kita kali ini baru di tahun 2025. Tentu tahun baru, tentu kita punya semangat baru ya. Selain kita menangani dan terjun di Duta Damai, ada aktivitas dan kegiatan rutinitas keseharian teman-teman semuanya, dan itulah yang perlu kita miliki, keterampilan-keterampilan di dalam banyak memperluas dan memperkuat jaringan dan pergaulan. Ya, dalam kaitannya dengan pencegahan, ya selalu kita kembali ke Undang-Undang Nomor 5. Teman-teman Duta Damai selalu harus merujuk pada tiga, tiga, tiga bagian dari pasal 43, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi, dan ini terus dikuatkan. Kesiapsiagaan itu memiliki 5 poin, ya. Kontraradikalisasi memiliki 3 poin, dan deradikalisasi juga memiliki 2 poin, tapi ada tambahan lainnya. Nah, khusus pada Duta Damai, tentu kita masuk pada poin kedua, karena kita tidak menindak, tetapi kita melakukan kontraradikalisasi yang di dalamnya ada 3, kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Ini aja kita fokus, bagaimana narasi kita perbanyak. Tidak ada aturan yang melarang kita bernarasi untuk sebuah pencegahan. Pencegahan apa saja? Mencegah agar kita jangan sakit, mencegah agar kita menjadi selalu terbaik, mencegah agar jangan gagal ya, mencegah agar menghindari rintangan-rintangan yang membuat kita. Jadi mencegah itu bukan hanya pada tataran teroris saja. Teroris itu kejahatan luar biasa. Ada hal-hal yang tidak luar biasa yang harus juga kita cegah. Itu keberhasilan. Jangan hanya pada 3 pencegahan saja, pencegahan narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Saya kira ini banyak yang akan melakukan, tetapi yang kita harapkan adik-adik Duta Damai khususnya Jawa Tengah belajar dari kalimat pencegahan ini, tetapi bisa mengimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan keluarga atau keseharian. Ini hal yang mendasar untuk kita pahami, dan baru kali ini saya utarakan, karena kok kita teroris terus kita bahas, tetapi belum, kita harus selesai dengan diri kita. Hal-hal yang kira-kira membuat kita gagal, hal-hal yang membuat kita baper, hal-hal yang membuat kita tidak bersemangat. Ya, halo, masuk suara saya? Masuk, Prof. Masuk, Prof. Jelas. Iya, mohon maaf karena lagi mutar-mutar ini di layar saya nih. Anda tahu, lagi pusing kali, mau dikasih bintang 7. Tapi never mind, so must go on, kita jalan terus, yang penting suara masuk. Ya, inilah memudahnya kita untuk menggunakan teknologi. Jadi kembali lagi di
khusus di pencegahan, ya khusus di pencegahan, saya kira nantinya Duta Damai juga akan mendapat peran di dalam memperkuat pasal 49, pasal 43 khususnya pada kontra radikalisasi, karena kenapa? Ada dua hal yang adik-adik seluruh Duta Damai, dan saya kira Jawa Tengah yang pertama mendapatkan ini informasi, bukan rahasia, tetapi membutuhkan keterlibatan kita semua, ya. Keterlibatan kita di dalam memperkuat undang-undang versi pimpinan kita dengan kalimat kunci kolaborasi ada dua. Yang pertama adalah nanti dibangun komunikasi ya teman-teman Duta Damai dengan koordinator Duta Damai. Mas siapa? Dengan Pak Hendro Kasubditnya, Mas Rizky Kasihnya, dengan Mas Arif mungkin, atau Mada, atau siapa, Perdi, ya. Kalian tak kenal semua, kalian kenal semua mereka. Itu ada dua hal yang perlu kita lakukan segera, dan menyesuaikan tentu anggaran yang selalu up and down. Yang pertama adalah kita telah memiliki peraturan badan tentang kontraradikalisasi. Ini dulu yang kita harus tahu. Karena kita berada di bawah itu. Kita berada di bawah naungan payung peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang kontraradikalisasi. Kalian harus menjadi, ya memang dari awal menjadi bagian dari BNPT khususnya di Jawa Tengah, untuk kita nantinya sosialisasikan. Kita akan sosialisasikan perban tentang kontraradikalisasi. Dan yang kedua adalah membentuk Satgas kontraradikalisasi secara nasional, dan tentu kita akan libatkan juga elemen yang terkait di tingkat bawah. Jadi malah Bapak Kepala BNPT menegaskan, karena namanya kolaborasi, kalau ada misalnya penangkapan yang ya memang sudah banyak biasa terjadi di Jawa Tengah, di seluruh kabupaten kota, itu orang BNPT harus punya pemahaman. FKPT dan Duta Damai harus menjadi bagian dari penyebar informasi tentang penangkapan itu. Nah, memang kita bukan aparat, ya. Aparat lah yang harus bekerja, tetapi paling tidak kalau ada penangkapan, ada pengembangan dari aparat intelijen, itulah nantinya fungsinya Satgas kontraradikalisasi. Jadi kita diskusikan bukan siapa dan kenapa ditangkap, tetapi fenomena penangkapan itu harus menjadi fenomena yang oleh adik-adik Duta Damai harus membaca yang tersirat. Kenapa lagi di wilayah ini? Kenapa lagi di wilayah ini? Kalau oknum yang ditangkap, ya, dan wilayahnya, biarlah itu aparat intelijen. Biarlah dia yang tangkap, biarlah dia yang sidik, kemudian dibawa ke pengadilan. Tetapi kita sebagai bagian dari BNPT khususnya pada Duta Damai akan kita jadikan peristiwa-peristiwa seperti itu untuk memotivasi kita melahirkan narasi kontra. Kenapa harus terjadi lagi? Kenapa harus terjadi lagi? Siapa itu? Dan tolong dicermati perkembangan informasi, karena tempo hari juga di Solo diadakan seremoni pembubaran Jamaah Islamiyah yang sebelumnya sudah dilaksanakan di akhir Juli 2024. Nah, baru-baru ini kan di Solo Pak Kepala hadir, dan saya tidak sempat hadir. Itu juga menjadi benih-benih pemikiran untuk kita jadikan bahan dalam bernarasi. Ya, wajar aja kalau kita katakan apa betul seluruh pengikut JI, atau jangan hanya misalnya kita kritisi diri kita sebagai sebuah pembelajaran, jangan hanya permukaan yang kita baca dan sudah selesai. JI bubar, kalau sudah begitu aman. Tunggu dulu.
JI itu yang membuarkan diri dengan deklarasinya, diantaranya itu merubah kurikulumnya yang terdiri dari 95 pesantren terindikasi terindikasi apa terafiliasi ke pesantren JI. Nah, ini kita harus waspada. Pasti ada di Jawa Tengah. Kita tidak mengatakan terbanyak di Jawa Tengah, tetapi di seluruh Indonesia pasti akan menyebar, terutama di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah, dan kita tidak bisa mengatakan hanya itu. Bisa saja di wilayah Sulawesi Selatan sana juga ada, tetapi ini menjadi bahan. Jangan pernah kita mengatakan, apa nih di bahan diskusi kita, kok nggak ada bahan, nggak ada perhatian, nggak ada dana umpamanya. Ya kita diskusi seperti ini, luangkan waktu untuk nanti kita buat narasi pendek, laporan ke Duta Damai BMPT atau koordinatornya Mas Perdi, Mas Reski, agar mereka dapat masukan, dapat informasi dari arus bawah. Karena tidak selamanya harus dari atas. Tidak selamanya harus BMPT yang mengatakan ini yang Duta Damai lakukan. Ya, kita selalu optimis untuk melakukan itu karena selain dua informasi yang saya sampaikan tadi dalam hal pencegahan, yang pertama kita akan lakukan sosialisasi perban kontraradikalisasi, dan yang kedua adalah membentuk satgas kontraradikalisasi di tingkat pusat, dan tentunya tidak mungkin jalan sendiri di pusat. Kita butuh mensosialisasikan juga, melibatkan komponen bangsa, terutama generasi muda. Bicara generasi muda, ya bicara Duta Damai. Tidak mungkin generasi muda yang lain kita gandeng, karena kita sudah berkolaborasi termasuk di FKPT-nya. Nah, selain itu yang saya ingin saya share adalah nantinya adalah adanya RAN PE, ya, Perpres 7 2001 itu bukan lagi pilar. Kalau dulu pilar, ada 8 pilar. Ini tolong dibaca kita ini semuanya. Saya kira adik-adik pengurus Duta Damai Jawa Tengah bisa menjadikan bahan kajian akademik tentang rencana aksi atau RAN PE nomor 7 2021. Itu pilarnya berubah menjadi tematis. Jadi tema-tema yang akan kita jalankan, yang akan Pemda jalankan, itu otomatis di situ nanti bagian dari barisan terdepan menjalankan rencana aksi nasional ini adalah FKPT dan Duta Damai. Karena kalau mau menjalankan dan membahas tentang rencana aksi nasional, pasti dari BMPT. Nah, BMPT itu siapa di daerah? Ya Duta Damai, FKPT. Karena pasti akan ada arus baru kelompok radikal teroris global untuk menyasar dan memapar generasi muda. Kalian, adik-adik yang saya banggakan, menjadi benteng di dalam mengajak teman-teman generasi muda lainnya yang care, yang atensi, yang penuh perhatian, tetapi tidak terlibat di dalam struktur secara formal. Nah, karena mencegah siapa saja bisa lakukan. Cuma kita memang masih sangat kecil, ya, karena ya terkait dengan penganggaran negara. Ya kita, the show must go on, kafilah harus berlalu. Sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun kerja-kerja kita, insya Allah itu akan memiliki manfaat, akan memiliki nilai yang besar pada saatnya nanti. Anda akan memiliki banyak cerita, ya, kalau kita mulai dari sekarang. Kalau kita memulai setelah lengkap, itu tidak akan jadi, tidak akan terasa khasiat barokahnya kalau barang jadi kita jalan. Tetapi kalau ada jatuh bangunnya, sama dengan sekolah, saya kira kita harus menghadapi banyak rintangan, tantangan, cobaan, dan gangguan di dalam mencapai yang namanya puncak keberhasilan terkait dengan pribadi kita, dan terkait juga dengan tentu lembaga
yang diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan. Ini yang menjadi underline saya kira dalam pencegahan terorisme. Saya tidak menggurui teman-teman semuanya, ya. Tetapi terlepas dari itu semuanya, pada prinsipnya nanti kita akan kembangkan terus sekolah Duta Damai ini untuk berkolaborasi dengan juga program subdit ke kontrapropaganda dengan Sekolah Damai. Ini yang bayangan saya kalau misalnya Duta Damai, Sekolah Damai berkolaborasi, kita mengajak dua unsur pimpinan di tingkat provinsi, tentu atas kewenangan organisasi atau birokrasi dari BNPT di bawah payung RAN PE untuk mengajak Kanwil Agama yang membawahi alia dan pesantren dengan Dinas Pendidikan yang membawahi SMK dan SMA untuk menganjurkan dan memerintahkan seluruh sekolah tingkat menengah menerapkan namanya Sekolah Damai. Nah, nanti kita berbagi tenaga, tentu secara serempak, karena kalau hanya BNPT lakukan ya terbatas pada sekolah-sekolah dan tenaga-tenaga lain. Tapi kita yang siap menerapkan dan menyiapkan materi. Nah, kalau di Jawa Tengah ini sudah menjadi keberhasilan, menjadi contoh yang tempo hari Bapak Kepala BNPT hadir juga di Kendal sejak 2017 bersama Wahid Foundation, tapi dengan funding yang sudah siap tentunya. Itu tuh sudah 79 sekolah menengah sejak 2017. Tidak ada di tempat di provinsi lain, tidak ada di wilayah lain ini. Ini yang Sekolah Damai ini hanya di Jawa Tengah yang dilakukan bersama Wahid Foundation sudah 79 sekolah menengah. Nah, bagian dari kerja-kerja kita kalau kita konekkan, dihubungkan, jadi sejauh mana sekolah-sekolah ini memahami Sekolah Damai itu sendiri, dan kita juga menghadirkan wadah kita Duta Damai agar kita memiliki duta-duta damai lainnya yang dinaungi oleh masing-masing sekolah. Tidak harus kita bentuk lagi di sekolah-sekolah lain Duta Damai. Kalian sudah menjadi tinteng, ujung tombak. Tetapi kita menggalang banyak. Karena itu untuk menerjemahkan kolaborasi Duta Damai Jawa Tengah dengan sekolah menengah. Nah, kita harus konkretkan. Dan itu kita bisa menjadikan sebuah usulan agar bagaimana capaian target kita, khususnya Direktorat Pencegahan, bisa 1, 2, 3 sebagai pelopor. Taruhlah misalnya Jawa Tengah. Bagaimana Duta Damai berkolaborasi dengan Sekolah Damai di dalam memperkaya narasi, ya, memperkaya narasi pencerahan, memperkaya narasi-narasi yang tidak provokatif, narasi-narasi yang membumi, narasi-narasi kebinekaan. Ya, saya kira Jawa Tengah patut dicontoh bentuk pluralisme masyarakat kalau dibandingkan di wilayah-wilayah lainnya. Tentu dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Ya, ini yang menjadi atensi. Ada 3 ya digarisbawahi, dan tolong nanti teman-teman ketua juga Adinda untuk selalu menyuarakan dan menarasikan 3 hal ini. Yang pertama itu perban kontraradikalisasi, itu diminta aja. Nanti saya kasih tahu Perdi agar di-share ke teman-teman Duta Damai. Yang pertama itu kita pahami perban kontraradikalisasi yang di dalamnya kita ada di situ. Yang kedua, Satgas kontraradikalisasi, tentu awalnya kita sedang siapkan personilnya yang ada di pusat, dan tentu kita akan ke daerah. Nah, kalau kita ke daerah, ya bagian dari Satgas kontraradikalisasi di wilayah, tentu kita ada Duta Damai, ya. Kemudian yang ketiga adalah menunggu keputusan Presiden yang akan melanjutkan dan meneruskan RAN PE nomor 7 2001 dengan istilah tematik, bukan lagi pilar.
Nah, ini job baru kita untuk kita kolaborasikan, untuk kita diskusikan bagaimana nanti agar setelah pasti penganggarannya kita masukkan satu slot untuk itu agar bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya teman-teman yang ada duta damainya ya 20 provinsi dan terkhusus lagi di Jawa Tengah ini yang sudah saya berterima kasih sekali. Ini istilahnya kami ditantang ini. Bagus. Jangan tidur seolah-olah adik-adik dari Jawa Tengah ini mengatakan, "Hei, bangun, bangun, bangun." Ya, nah sekarang ini sudah ada konsep yang harus kita aplikasikan, tinggal nantinya bagaimana apa namanya mengkonkretkan 3 konsep yang saya tawarkan itu, dan Pak Kepala selalu merujuk pada kata kolaborasi itu. Dan saya kira itu ya bagian dari, saya jangan terlalu lama dan terlalu panjang saya bicara, dan nanti semakin banyak bicara semakin banyak bohongnya ya. Tetapi yang kedua ya, apa tadi yang kedua Mas? Terkait pengelolaan keorganisasian, Prof. Oh ya, wah, saya bukan organisatoris. Saya hanya melewati banyak organisasi, tapi saya bukan aktivis ya. Saya kira masing-masing adik-adik teman-teman semua, Mas dan Mbak, dalam pengalaman akademiknya tentu sudah banyak melewati berbagai organisasi, karena kita ini manusia yang butuh sesama, kita tidak sendiri. Nah, dalam berorganisasi tentu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui ya. Ada namanya 5K. Ya, 5K. Saya sudah lupa ini, sudah lama, tetapi saya suka ulas dan membagikan. Entah nanti dipakai dalam organisasi, tetapi itu sebuah modal 5K manajemen 5K sebagai sebuah strategi di dalam berorganisasi atau bermasyarakat atau hidup dalam rumah tangga yang sudah berumah tangga atau hidup dalam sebuah komunitas tertentu. Singkat saja, dicatat dulu, yang pertama itu adalah kita harus memiliki tentu kompetensi, keahlian. Ya, kita mau apa kalau tidak punya keahlian? Punya ahli saja, ya, punya ahli saja tidak cukup. Kompetensi. Nah, duta-duta damai yang ada di Jawa Tengah ini semua sudah punya kompetensi. Kompeten amat, ya mungkin tidak sih, tetapi sudah ada pilihannya di dalam melewati pembelajaran secara formal, ya. Ada S1, S2 itu sudah kompeten. Anda sudah kompeten. Tantang diri Anda, tanya diri Anda. Saya ini kompeten saya dalam ilmu manajemen. Apa iya? Nah, harus membaca, harus digali, dikaji, ya. Nah, itu kompetensi. Nah, kalau sudah kita punya kompetensi, tentu jangan diam, harus maju, harus berdiri, bangkit, berlari untuk berkompetisi. Artinya K yang kedua itu kompetisi, ya. Pembalap, ya, seperti para pembalap itu MotoGP ya, Rossi, ya tidak mungkin dia mau membalap kalau tidak punya kompeten dalam membawa kendaraan. Ya, kalian generasi muda harus berpacu melampaui batas kecepatan waktu di dalam berkompetisi. Karena apa? Karena punya kompeten. Ada alasan Anda untuk menantang semua orang, tapi jangan secara fisik. Menantang semua orang secara akal, karena Anda punya keahlian. Nah, itu yang kedua. Singkat saja supaya nanti bisa berpikir. Kompetensi, kompetisi, dan yang ketiga itu koneksi. Koneksi, tahu koneksi kan? Silaturahim. Ya. Harus jangan di dalam kandang terus. Ya, kan kalau mau dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, perkuat jejaring.
Ya, ini dunia sekarang borderless, ya. Dunia ini sekarang tidak mengenal lagi batas ruang dan waktu. Nah, kalau kalian tidak punya tidak punya koneksi, itu sama aja kalau Anda tinggal di hutan. Apalagi kalau masih muda. Saya aja sudah tua, saya masih suka membuka jaringan kemana-mana. Tanpa mengenal agama, suku, ya, bahasa. Semakin luas jaringan kita, semakin kita kuasai dunia. Besok-besok mau ke Papua. Ya, karena ada duta damai di sana, dengan mudah ada yang memudahkan kita. Ya, harus banyak yang kita kenal. Ya, itu namanya apa namanya networking, ya, networking kita. Jadi sudah 3 ya. Ada kompetensi, ada kompetisi, ada yang ketiga itu adalah koneksi. Nah, yang keempat adalah kontribusi. Kontribusi. Apa kontribusi Anda terhadap bangsa ini? Jangan terlalu besar lah. Apa kontribusi Anda terhadap organisasi? Apa kontribusi Anda terhadap keluarga? Apa kontribusi Anda terhadap lingkungan? Jadi keberadaan kita diakui. Jangan sama saja ada tidak adanya tidak masyarakat tidaknya santai aja. Sama saja ya, bahasa pesantrennya wujuduhu ka'adamihi. Ada atau tidak ada sama saja. Karena tidak punya kontribusi, bukan persoalan materi ya. Bukan. Kontribusi itu bagaimana ya mengajak teman-teman berdiskusi, kehadirannya selalu menenangkan ya. Jangan kehadirannya membuat masyarakat resah. Itu bukan kontribusi namanya, ya. Untuk apa kita hidup untuk menyusahkan orang lain? Ya, mungkin kita tidak punya materi dan materi juga tidak pernah cukup. Karena terlalu banyak orang yang memiliki materi tetapi tidak punya koneksi, tidak punya kontribusi. Kontribusi ya berbagi senyum, ya, berbagi yang kita miliki, tenaga, pikiran, ya, dalam berorganisasi. Ya, kita batasi dalam lingkup organisasi aja ini, jangan terlalu luas, ya. Nanti Anda bingung. Dan terakhir konsistensi, istiqomah bahasa kita, ya. Konsisten. Kalau apa saja kalau kita konsisten, sedikit aja kalau kita konsisten itu membawa pengaruh, ya. Sedikit, ya, kayak orang Cina berdagang tidak pernah mau untung banyak, untung sedikit, tapi selalu konsistensi yang menentukan, ya. Jadi biar punya keahlian, biar siap bertanding, siap punya koneksi dan siap berkontribusi, tapi kalau tidak konsisten itu akan hancur juga. Jadi kita kunci dengan konsistensi, pendirian harus. Nah, ini 5K ini prinsip masuk di mana saja, saya kira agak umum aja, ya. Saya suka kalau nanti kita diskusinya berkelanjutan dan punya silabi akan lebih bagus. Jadi kita bisa menulis. Misalnya teman-teman di Duta Damai Jawa Tengah misalnya ada 10 orang yang aktif. Nah, akan lahir 10 karya. Karena setiap kita diskusi, Anda tulis catatan-catatan kecil, bisa melahirkan setiap pertemuan Anda punya tulisan 4 atau 3 lembar. Nah, kalau kita programkan misalnya sekali 2 bulan atau 2 kali sebulan, dengan topik yang berkembang, yang terkini, dan Anda yang pancing kita semuanya, saling memancing, siapapun yang mau ngomong, jadi tidak ada narasumber. Saya tidak ngomong ngoceh sebanyak ini. Saya juga mau mendengar dari adik-adik bagaimana pengalamannya, bagaimana tanggapannya tentang perkembangan dunia teknologi saat ini, bagaimana AI, artificial intelligence, ya, memasuki segala lini kehidupan, dan bahkan bisa saja nanti ya itu yang menguasai kita, seolah-olah teman kita yang menghubungi padahal AI, karena ada orang yang menggunakan itu untuk sebuah kejahatan. Nah, makanya seperti inilah yang harus kita tentu miliki, yang kita perkuat. Tidak cukup kalau kita sendiri 1-2 orang, kita harus banyak menggunakan falsafah semut, ya, falsafah semut. Semut memang suka menggigit, tetapi semut itu kalau dia ketemu pasti cipika-cipiki.
artinya dia salaman. Dia tidak pernah membawa lari sebutir gula pasir. Dia harus membawa teman-temannya untuk merasakan manisnya sebuah kehidupan atau pahitnya sebuah penderitaan. Nah, tetap semangat, maju. Saya aja sudah tua masih memiliki semangat untuk selalu menulis. Dan saya sayangkan sekali kenapa saya telat menulis. Saya telat berjumpa kalian yang selalu menantang untuk kita share. Ya, share itu adalah kontribusi. Share dulu ya. Itu kontribusi. Tetapi jangan salah share. Yang di-share adalah hoax. Yang di-share adalah fitnah. Cuma Anda menggali pikiran Anda sendiri. Tidak usah postingan-postingan yang di-share. Lebih baik Anda yang membuat quote-quote sependek apapun, hanya 2 mungkin, tetapi lahir dari Anda. Tidak perlu ini menurut ini. Oh, enggak. Menurut dia pada zamannya dan pada waktunya. Tetapi coba gali potensi Anda lebih hebat, ya. Anda lebih hebat. Sependek apapun kalimat itu, kalau positif, tulis, bagi, tulis, share, tulis, bagi, tetapi rutin. Nah, nanti Anda akan bangga sendiri. Oh, tidak terasa saya sudah 2 bulan membuat tulisan pendek setiap hari. Jadi kan itu yang menjadi motivasi saya atau dasar saya kenapa banyak tulisan saya. Saya pernah menulis 200 quote tentang deradikalisasi. Waktu itu saya masih direktur deradikalisasi. Nah, itu bisa jadi buku. Nah, satu quote itu suatu saat nanti Anda sudah lebih luas wawasannya, lebih dalam pengalamannya. Satu quote, mungkin dua baris, Anda bisa jadikan 3 lembar kalimat pendek itu. Karena kenapa? Anda sudah luas wawasannya, banyak bacaannya, luas pengalamannya, dalam pemahamannya, dan tajam logikanya. Mungkin hanya singkat saja, misalnya kolaborasi. Kata kolaborasi satu kata tidak ada artinya. Mungkin saat ini. Tapi suatu saat nanti dimanapun Anda berada, Anda kaitkan kata kolaborasi ini dengan tugas Anda, akan terasa manfaatnya. Oh, ada kata kunci yang saya harus ungkap dan membuat kita semua nyaman, aman. Karena kenapa? Kita harus berbagi. Tidak perlu banyak, yang penting ada kemauan untuk berbagi ilmu, berbagi logika. Jadi saya bicara ini bukan kayak organisatoris ya, kayak organisatoris aja ya, hanya merasa aja karena sudah tua jadi ya mungkin lebih banyak omong kosongnya daripada kosong omong kosongnya daripada kosong ngomong. Tapi saya kira hal yang saya ungkap ini tidak ada yang salah. Saya mau melihat kalian lebih baik dari hari kemarin. Dan hari ini akan membawa manfaat hari esok yang lebih baik dari hari ini. Saya kira demikian ya. Terlalu lama ini saya ngoceh ini. Silakan lanjut. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas sapaannya, ajakannya ya. Di tengah kesibukannya adik-adik tentu harus istirahat hari Sabtu ini. Sudah banyak yang bekerja, ada yang S2, ada yang bekerja, ada berkeluarga. Never mind, itu akan saling melengkapi mosaik kehidupan kita. Karena kalau hanya satu warna itu tidak warna-warni namanya. Harus banyak warna ya, saling melengkapi. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Irfan atas materi yang sangat luar biasa ini. Mungkin ini merupakan langkah awal bagi Duta Damai untuk lebih berinovasi lagi, lebih progresif lagi, lebih aktif lagi dalam mengemban amanah sebagai Duta Damai, gitu, Prof. Mungkin kalau ngomongin soal UU nomor 5 tahun 2018, kebetulan skripsi saya kemarin tentang itu, Prof. Apa? Tentang pencegahan peran FKPT Jawa Tengah dalam kok sudah ada keuntungan yang didapat. Ya, tentu masih tindak pidana terorisme. Ya, tentu masih sangat terbatas, tapi itu dikembangkan, ditantang terus ke S2 dan S3. Amin, Prof.
Atau Anda menulis, masukkan di koran. Kalau ada tulisannya, saya kenalkan dengan wartawan, jurnalis. Siap. Ya, itu. Oke, Ya. Prof. Jadi apa tuh namanya? Mungkin dari teman-teman Duta Damai ini sedikit mungkin ada sedikit Suaranya pertanyaan terputus. ataupun apa ya, pemancing diri yang awalnya Prof. Oh iya, jadi saya memiliki pertanyaan mungkin sebagai salah satu pancingan teman-teman untuk lebih aktif nanti diskusi, yaitu tentang bagaimana nantinya trik dan tipsnya sebagai relawan ya, Prof. Sebagai relawan yang mungkin kiprahnya di regional Jawa Tengah dan juga menjadi salah satu tombak atau istilahnya jeruji awal dalam pencegahan tindak pidana terorisme tentunya di kalangan pemuda. Itu mungkin memiliki tips dan trik karena melihat bahwa situasi pemuda di Jawa Tengah itu berbeda-beda latar belakangnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, saya berkomentar. Saya tidak menjawab. Saya tidak punya kompetensi yang tepat untuk menjawab, tapi paling tidak ada bahan-bahan pemikiran. Jadi khususnya tindak pidana terorisme kan ini namanya tindak pidana terorisme yang melakukan tentu aparat keamanan. Kita justru siap menjadi relawan dalam hal pencegahan. Nah, mencegah itu senjatanya dengan narasi. Kita tidak cukup berteriak-teriak, tidak ada yang akan dengar, ya. Nah, jangan-jangan nanti kita yang dianggap radikal kalau teriak-teriak. Nah, kita punya kekuatan pena, ya, kekuatan ujung lidah untuk kekuatan narasi kita untuk menjadi relawan. Kata relawan sendiri itu kan ada dua maknanya, ya. Ya. Yang pertama relawan atau relawan. Ini Anda sudah tahu ini, saya hanya mengulang ini. Yang pertama relawan, jadi orang yang rela, ya kan? Atau relawan, melawan ulang, fight back. Artinya kalau yang Anda hadapi itu semangatnya hanya 5, Anda melawannya dengan semangat yang lebih tinggi. Tidak harus kita katakan saya ini relawan. Tidak harus kita ada simbol, ada baju, ada spanduk, ya. Mulai dari dalam diri Anda, ibda binafsik istilahnya, mulai dari dalam ya inner beauty yang Anda miliki, inner power itu untuk melakukan selalu perlawanan. Perlawanan itu tidak selamanya negatif, ya. Perlawanan untuk menjadi lebih baik dari apa yang diraih orang lain, ya. Ini prinsip saya, ya, sampai saat ini kita harus selalu berpikir positif, ya. Kalau orang semua berpikir negatif, upayakan berpikir positif. Tapi kalau semua orang sudah berpikir positif, harus Anda berpikir lebih positif. Itu namanya relawan. Relawan. Kata lawan itu dikasih kata berarti fight back. Memperlihatkan yang terbaik. Ini dari segi filosofi kalimatnya saja ini. Saya juga tidak pernah jadi relawan. Jadi relawan itu bukan nanti ada bencana, ada musibah. Itu makna sempit dari sebuah relawan, tetapi menjadi orang yang selalu rela, ya. Rela itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kan ridho, keridaan. Orang beragama itu supi-supi itu tidak menuntut surga, ya, hanya menuntut ridha dari Tuhan. Karena surga itu bagian terkecil, ridha itu adalah sesuatu yang sangat luas, ya. Kalau kita ridhanya yang kita dapatkan dari orang tua, ya, ibarat ada 2 orang anak, saya cerita aja ini. Ada 2 orang anak, yang satunya hanya minta motor, ya dikasih motor. Tetapi anak yang kedua hanya minta keridaan orang tuanya. Lebih dari motor yang dia dapatkan. Dia dapat rumah, dia dapat segalanya. Nah, itu relawan itu filosofinya seperti itu. Nah, ini juga mengantar kita kepada kata kunci yang dimiliki Pak Kepala, yaitu ikhlas. Ikhlas. Kata ikhlas. Ada tagline, ada yang dipasang di kantor itu, kolaborasi dalam penanggulangan terorisme yang kemajuan yang ikhlas. Jadi harus maju, harus ikhlas. Ya, ini bukan sebatas kalimat-kalimat yang indah diucapkan, tetapi harus kita berupaya mengimplementasikan, menginterpretasikan di dalam setiap kerja-kerja kita.
Ya, selalu ada kekurangan, tetapi jangan karena kekurangan satu, kemudian ada keberhasilan tiga, akhirnya keberhasilan ini hancur semuanya. Ya, itulah membuat kita dinamika di dalam kehidupan. Saya kira itu. Jadi eh, jadi menjadi relawan dalam sebuah kegiatan atau khususnya nanti penanggulangan terorisme, khususnya dalam pencegahan, memang kita harus ada target, ya, ada target program, ada ada koneksi dari pusat sampai ke daerah. Adik-adik tidak cukup berdiri sendiri, harus ada dari Pemda, harus ada dari BMPT, harus ada dari komunitas intelijen daerah, Kominda. Nah, biarlah Anda menjadi garda terdepan, yang orang-orang tua itu di belakang aja. Ya, Anda yang tampil. Itu nanti seiring waktu berjalan, seiring proses itu berputar, Anda akan dapat pengalaman. Pengalaman mungkin dari segi finansial tidak sesuai yang misalnya kita harapkan, tetapi paling tidak ilmu yang adik-adik dapatkan bisa diaplikasikan, diimplementasikan di tempat-tempat lain pada saatnya nanti Anda sudah menjadi pekerja yang lebih profesional lagi. Jadi saya kira itu. Terima kasih Terima kasih Prof. Mbak Irfan. Kusuma Widya. Siap. Mungkin ini Ketua ada kita ini siapa? Pak Saiful Islam ya? dalam Prof. Iya, Prof. Saya, Prof. Adinda, Mas Saiful Islam ya? Iya, Wah, luar biasa tajam itu kalau Saiful Islam itu, pedang itu. pedang ya. Ya, Tajam. harus membedah dan membelah semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Itu baru generasi muda. Siap, Prof. Ya, saya ini generasi pemuda, ya, bukan, tapi pemuda itu artinya pernah muda, ya, pernah muda. Yang pasti Anda belum pernah tua. Kalau saya pernah muda. Santai aja ya. Silakan dinikmati masing-masing konsumsinya. Lanjut. Masih ada waktu? Atau saya juga ada kegiatan? Mbak Widya, gimana? Mana yang lain? Sehat ya semua? Alhamdulillah, sehat selalu, Prof. Nanti Mas Saiful dibuatkan berita acara ini dan kirim ke Mas Ferdi agar dia juga care bahwasanya kita bisa lakukan kegiatan tanpa ada istilah RAB segala. Kita sudah mulai ya. Nah, untuk mendorong agar ayo dong siapkan RAB agar kita bisa bekerja. Siap, Prof. Terima kasih sebelumnya, Prof, untuk jawabannya. Mohon maaf tadi sinyal saya kalau ini Iya, lagi hujan. putus-putus. Tadi cerah Iya, waktu Prof. mulai, sekarang mulai mendung lagi nih. Iya, di Semarang ini udah mulai hujan deras terus, Prof. Oh iya, teman-teman Duta Damai siapa saja ya, kalau ada apa-apa bisa tidak harus kita acara resmi begini ya, biar kita WA atau PC apa nih yang kita mau diskusikan. Ada 2-3 orang, tapi jangan sendiri, nanti jadinya kita curhat. Ada Mas Saiful, ada Mbak Widya, siapa Mbak Nasila, Mbak Asmi, siapa 4 orang, 3 orang. Apa nih topiknya? Mungkin saya sambil mengendara di mobil, bawa mobil, kita diskusi, ya. Yang penting komunikasi itu, memperkuat kolaborasi itu harus dengan komunikasi, ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Mbak Lena. Di kolom chat ini. Oh ya, saya baca. Maaf, tapi... Oh iya, Prof. Mohon maaf. Saya baca itu yang apa itu? Hilang-hilang ini obrolan. Yang kreatif itu. Sebagai konten kreator ya di sosial media, apakah dari Prof ada sumber-sumber penelitian terbaru tentang pencegahan dan pemulihan ekstremisme yang nanti bisa kami bisa akses untuk dibuat konten kreatif? Wah, saya jawab ya, secara khusus saya belum memiliki konten, tetapi kita bisa diskusikan konten apa kira-kira yang bisa
kita viralkan lewat TikTok, ya. Silahkan berkreasi yang kira-kira sifatnya mengedukasi, ya. Tidak harus dari Duta Damai, misalnya dari BMPT, tapi kalau ada yang Anda bisa kreasikan, berpikir mendadak seperti begini untuk saya kasih tahu seperti ini, I have no idea sementara. Tetapi kalau misalnya dimaksudkan konten, saya kira anak muda lebih kreatif lah. Tapi dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena apa umpamanya ya. Oke. Ada lagi Mbak Widya? Oke, terima kasih Prof. Itu jawabannya Mbak Lena. Mungkin dari teman-teman Duta Damai yang mau bertanya, silahkan monggo, mumpung dari pakarnya langsung ini bagian pencegahan. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk rasain. Karena tentu saja Kalau malu ngomong diketik aja. Iya, diketik di kolom chat teman-teman. Monggo teman-teman. Izin bertanya Prof. Irfan. Yo. Namanya ini Mas Reto. Mas siapa? Reto Mika. Oh, ya. Izin bertanya Prof. Irfan. Mhm. Terima kasih. Materinya bagus banget. Ya, Ngobrol saya lepas mau, aja itu, bukan materi. saya mau tanya Prof. Tadi kan ada 5K di dalam organisasi, ada kompetensi, kompetisi, koneksi, kontribusi, dan konsistensi. Wah, sudah kuasa ini. Saya tulis tadi. Oh Hafal, iya ya, hafal makasih, nggak? makasih. Itu gimana Prof? Kalau kita lelah nih dalam berorganisasi, mungkin ada saran dari Prof cara untuk biar bangkit lagi tuh, biar nggak lelah lagi, biar semangat lagi tuh, ada saran nggak? Itu dari Prof Irfan. Oh itu. Terima kasih. Mas siapa? Mas Reto Mika. Ya, Reto Mika. Ye. Wah, bagus namanya. Jadi saya kira itu manusiawi kalau kita merasa lelah, tetapi jangan memperturutkan ego. Kan ada ego yang biasa menghalangi kita untuk maju. Kalau lelah itu anggap jadikan sebagai sebuah sebuah ibarat terminal aja, ibarat halte. Anda lelah berjalan, kita berhenti sejenak. Tapi ingat, ya, kita ingat kalau Anda lelah itu jangan berpikir yang bisa menghalangi perjuangan selanjutnya, program-program selanjutnya. Anda mahasiswa, saatnya menulis skripsi, ada masalah, ya istirahat sejenak untuk mengumpulkan energi dan banyak bertanya. Itulah perlunya kita berkolaborasi. Di titik mana Anda mengalami kelelahan, di titik mana Anda mengalami kelemahan dan kelelahan, jangan-jangan teman-teman kita atau sahabat kita bisa menutupi itu untuk kita bangkit lebih kencang lagi. Dan suatu saat nanti Anda juga akan bisa berkontribusi kepada teman-teman yang lain yang juga sudah lesu, sudah tidak berdaya lagi. Tapi Anda datang juga memberi kontribusi. Jadi hidup ini adalah take and give, take and give. Tidak ada orang yang lengkap, ya. Lelah itu sifatnya manusiawi karena kebutuhan badan kita kan siapapun dia pasti lelah, ya pasti lelah, lelah fisik. Lelah fisik mungkin gampang obatnya, tapi kalau lelah pikiran, ya, karena pikiran itu menyerap energi yang sangat besar. Jadi jangan pernah kita biarkan pikiran kita membeku, karena kalau pikiran kita membeku, itu susah kita cairkan kembali. Harus selalu membaca dan mengamati problematika yang aktual dan terkini. Apa nih yang terjadi di Syria? Apa nih yang terjadi di Amerika? Kenapa fenomena alam terjadi kebakaran massal di Los Angeles umpamanya?
Jangan kita ikut bernarasi memaksakan bahwasanya wah itu karena Trump sehari sebelumnya mengatakan akan menerakakan Gaza. Jangan terlalu diglorifikasi hal-hal yang tidak rasional yang membuat kita tidak bisa berkembang, tidak bisa maju berpikir. Harus segalanya kita kuasai dan pada titik-titik tertentu kita juga memang harus berpasrah, ya. Saya kira itu pertanyaan Anda ini bisa 1 minggu kita jawab ini. Baik, terima kasih, Prof. Ya, makasih ya, makasih, Oke. makasih bagus, bagus pertanyaannya. Itu jadikan sebuah energi. Kelelahan itu eh, adalah saat untuk berhenti sejenak agar energi kita bisa berkumpul kembali untuk berlari lebih kencang lagi. Jangan pernah berhenti di satu titik terlalu lama. Kalau mau jadi orang hebat, genggam dunia. Jangan Anda yang digenggam oleh dunia. Ya kan? Begitu Oke. dong generasi muda. Oke, thank you. Oke, siap. Terima kasih, Masih Prof. ada? Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Rian sudah ada yang raise hand lagi Prof. Dari Mas Eno Malaka. Monggo Mas Eno, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, Profesor. Oke. Terima kasih waktunya. Tadi Prof melanjutkan pertanyaan dari Mbak Lena tentang penelitian. Kan ada standar penelitian yang mengatakan bahwa seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk peneliti. Dan salah satu standar penelitian juga, sebuah penelitian itu diharapkan punya impactful. Nah, bagaimana Prof kisi-kisinya agar kita dari Duta Damai Jateng itu punya kompetensi untuk melakukan penelitian, dan harapannya peneliti yang kami lakukan itu tidak sia-sia, tapi punya impactful untuk masyarakat gitu. Begitu, Prof? Oke. Jadi ya penelitian itu kan kerja-kerja ilmiah, ya. Bukan kerja-kerja yang hanya dengan ucapan saja. Kerja fisik tentu punya tahapan-tahapan, ya. Kita harus melakukan banyak pengayaan pemahaman bagaimana meneliti, bagaimana mengkaji sebuah fenomena agar bisa menjadi kontribusi ilmiah. Tentu kita tidak bisa langsung seperti hasil-hasil yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga peneliti yang sudah punya nama, tetapi memang harus belajar dari sebuah konsep, ya. Maksudnya penelitian itu kerja ilmiah yang harus kaya dengan metodologi. Metodologinya apa? Pisau irisnya apa? Apa yang Anda mau teliti? Apa objek apa yang mau diteliti dan pertanyakan pendekatannya apa? Pisau irisnya apa? Jangan salah pakai salah iris nantinya. Ya, kalau Anda punya pisau dapur, ya hanya bisa iris mangga. Tapi kalau batang mangga yang Anda harus potong, jangan bawa pisau dapur. Ya, pisaunya harus lebih tajam lagi. Jadi ini analogi bahwasanya berpikir metodologis itu berpikir terstruktur, ya, berpikir ilmiah, berpikir komprehensif, berpikir universal. Ya, apapun, setiap saat ada objek penelitian yang kita harus kaji, fenomenanya banyak. Tergantung ilmu alat yang Anda miliki apa. Latar belakang ilmu Anda sosiologi, tentu beda. Beda sasarannya kalau latar belakang teman-teman psikologi atau antropologi. Jadi kita mulai berpikir secara deduktif ke induktif, dari luas menjadi tajam. Jadi kita meneliti itu ibarat membuat sumur. Semakin dalam, semakin menyempit, semakin hanya satu butir yang kita mau dapatkan. Bukan meneliti kalau kita menggarap sawah, karena luas tapi dangkal. Tetapi meneliti itu ibarat membuat sumur, sempit tapi dalam. Nah, ini mungkin teori umum aja, tetapi kalau khusus sebagai duta damai tentu kita harus bicarakan secara program, bagaimana pendanaannya, bagaimana pelibatan KL-KL lainnya mensupport. Nah, itulah kenapa kita bentuk Satgas Kontraradikalisasi. Satgas Kontraradikalisasi ini nantinya kalau kita
terjemahkan sampai ke tingkat daerah, ya bisa saja kita jadikan sebuah program bagaimana melakukan penelitian. Di FKPT kita ada ketua bidang penelitian dan pengkajian dan meneliti indeks radikal dan indeks teroris, ya. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh bisa dipelajari hasil-hasilnya dan eh, memperbanyak bacaan hasil-hasil penelitian. Misalnya yang dilakukan setara, ada kota toleran. Nah, apa variabelnya? Jadi meneliti dan mencapai hasil yang maksimal dalam sebuah penelitian dan agar orang membaca, orang menanti hasil penelitian kita, harus alat ukurnya jelas, harus standarnya jelas, harus indikatornya jelas, ya. Misalnya kita katakan sekolah damai. Kenapa sekolah damai? Apa indikatornya dikatakan sekolah damai? Sekolah itu damai. Ya harus ada variabel. Berapa variabel? Ya, berapa indikatornya? Misalnya tidak ada bully, ya, tidak ada intoleran, tidak ada pelecehan. Nah, untuk mewujudkan tidak ada pelecehan, nah, bagaimana konkretnya? Ya, kita tentu butuh masukan-masukan dari banyak sektor, banyak pihak di dalam melakukan penelitian yang tajam. Memang awalnya ya mungkin masih dangkal aja, misalnya selevel skripsi. Tapi lama-lama kalau Anda menekuni, itu tidak terasa Anda akan membentuk sebuah lembaga penelitian atas nama diri Anda. Ya, kan banyak tuh di level-level nasional sudah punya namanya penelitian. Ya seperti bisa dilihatlah lembaga-lembaga riset yang banyak bermunculan pada saat pemilihan umum pilkada, ya. Tetapi itu kan bisa saja by design, by order, ya. Itu kan juga harus hati-hati. Jadinya nanti jauh dari objektivitas. Tetapi kalau kajian ilmiah, pasti kita akan mendapatkan sebuah objektivitas. Ini tantangan, banyak materi yang bisa kita teliti. Misalnya, Anda berkolaborasi dengan sebuah lembaga penelitian, entah di kampus, entah swasta, entah organisasi, karena kebetulan di teman-teman di Jawa Tengah bisa saja melakukan penelitian sejauh mana pengikut jamaah Islamiyah ikut membubarkan diri seperti deklarasi yang dilakukan oleh pendiri JI. Nah, itu dulu. Kita identifikasi masalah. Jangan cari judul. Judul belakangan. Seperti orang yang diproses lahir. Biar lahir baru kasih nama. Jangan kasih nama dulu. Jangan nanti namanya laki-laki tapi ya lahir perempuan. Ya, atau ya salah satunya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda mencari kira-kira antara harapan dan kenyataan berbeda. Harapannya kok begini, tapi kenyataannya kenapa begini? Nah, itulah namanya masalah. Cari masalah, identifikasi masalah, kemudian kita perkaya dengan ilmu-ilmu lainnya yang terkait untuk memudahkan sampai pada sebuah temuan. Ya, tentu penelitian tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak pada saat Anda melakukan penelitian, pendekatannya sudah komprehensif. Orang pasti mematahkan, orang pasti melihat perspektif yang berbeda, tetapi kan perspektif Anda berbeda. Perspektif Anda melihat dari sudut pandang geografisnya umpamanya. Tetapi orang mematahkan dari sudut pandang geopolitik umpamanya. Ya, kalau terjadi seperti itu ya silahkan meneliti sendiri dengan perspektif Anda. Jadi akan lahir banyak penelitian-penelitian. Kita tidak pernah berhenti untuk menganalisa sebuah masalah hanya dari perspektif yang berbeda. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya yang paling benar atau Anda yang salah, tetapi apa yang saya temukan dapat melengkapi dengan apa yang Anda temukan. Yang Anda teliti di sisi sini, saya bisa melengkapi penelitian Anda dengan penelitian saya. Jadi akan kaya seperti itu. Jadi tetap fokus bagaimana memperkaya perbendaharaan tentang kata-kata penelitian dan pengkajian. Dengan demikian nanti tidak pusing kita. Oh, metodenya ini in-depth wawancara yang mendalam. Ya, bagaimana yang mendalam? Bagaimana yang tidak mendalam?
Oh, yang tidak mendalam itu hanya mengetahui nama, alamat. Oh, yang mendalam itu, wah, sudah jauh karena mengkaji sejarahnya. Kenapa dia terpapar? Kenapa dia melakukan turning back point? Kenapa dia berputar balik, berhenti? Apa yang menyebabkan dia terpapar? Siapa aja yang menjadikan dia terpapar? Referensi apa yang dia baca? Kenapa dia seseorang itu terpapar? Nah, kalau Anda mengambil di titik itu, oh, kalau begitu kita membuat referensi yang berbeda. Kita kaji secara mendalam kata-kata jihad. Ternyata jihad itu tidak ada yang mengatakan bunuh diri. Tapi kenapa dimaknai bunuh diri? Sejak kapan? Oleh siapa? Dan dalam buku apa? Dengan demikian, Anda mendapat banyak bahan untuk menuangkan narasi. Oh, ini yang membuat mereka terpapar. Nah, jadi Anda yang akan jadi pembicara, yang Anda akan narasumber karena Anda kaji betul. Itu namanya peneliti, ya. Saya kira sementara seperti itulah, ya. Anda tentu tidak sempurna apa yang saya bisa, tapi saya harus memancing dan mengingatkan diri saya, terutama teman-teman, adik-adik, para duta damai juga. Saya kira never give up, jangan pernah menyerah, ya, di dalam melakukan sebuah penelitian yang menjadi kontribusi untuk bangsa, kontribusi untuk masyarakat, ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya dan juga Mas Eno atas pertanyaannya. Mungkin ini ada Mas Islam mau tanya, udah raise hand dari Terakhir, tadi nih. Ya. Iya, Prof, siap. Ini pertanyaan penutup dari Mas Islam, waktu dan layar dipersilakan. Pamungkas ini kalau ketua yang bertanya. Bukan bertanya sebenarnya. Berdiskusi. Berdiskusi, ya betul sekali, Prof. Baik, terima kasih. Ini mungkin terakhir ya, Prof ya. Terima kasih atas materi sama arahannya. Memang anak-anak muda seperti kami yang kadang ini sikapnya itu impulsif, butuh arahan dari Prof dan bapak-bapak yang lain memang gitu ya. Saya lebih ke request sebenarnya, Prof. Lebih ke minta sebetulnya. Barangkali dari PMD sama BNPT gitu ya, bisa menyediakan satu wadah edukasi dan peningkatan keterampilan, misalnya 1 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, terkait kompetensi, tadi kan ada 5K, yang nomor 1 kan yang penting itu kan sebetulnya kompetensi, dan ini sangat luas sekali. Entah itu kompetensi dalam hal content creation-nya mungkin, atau mungkin dalam hal public speaking ketika kita harus menyampaikan materi-materi kepada banyak orang, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali memang bisa dijadikan satu agenda BNPT atau PMD, ya. Kita semua dari regional Sabang sampai Merauke dikumpulin jadi satu secara online gitu ya, secara rutin mungkin bulanan atau 2 bulan sekali dengan topik-topik tertentu gitu ya. Nah, itu bisa dikasih satu materi yang sifatnya itu memang improving skill, improving knowledge gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya requestkan, Prof. Barangkali bisa masuk catatannya Prof. Irfan. Seperti itu, terima kasih, Prof. Bagus kan nih, saya sambut ini, saya sampaikan nanti ke Subdit. Agar Anda wadah silaturahim. Pertama, jangan terlalu berat dulu. Nanti yang lain mundur teratur. Ya. Bahasanya kangen-kangen dulu, kita pakai bahasa anak muda dulu. Ya. Kalau langsung menggunakan bahasa penelitian, bahasa pengkajian, nanti ada aja alasan. Maaf, saya ada kuliah. Maaf, saya harus ke sini. Jangan. Jadi kita merawat kebersamaan. Nanti ada yang punya masalah, silakan. Jadi kita membuka warkop lah ya, warkop. Warung untuk kita ngobrol. Ngopi itu kan kepanjangannya ngobrol pintar, ya. Ngopi bukan minum kopi. Tapi ngopi itu ngobrol pintar. Nah, obrolan-obrolan ini mungkin masih sifatnya lepas, ya, tetapi suatu saat nanti bisa kita berkontribusi. Bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Apalagi kalau lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi. Atau nantilah teknisnya, yang pasti gagasan itu saya suka, topiknya bisa bermacam-macam, tetapi jangan kita, kalau perlu kita bikin silabi yang tersistematis,
Dengan demikian tiap duta damai membuat laporan yang pada akhirnya bisa jadi buku, ya. Pekan ini topiknya ini. Yang hostnya misalnya duta damai Aceh, duta damai Sumatera Utara, duta damai Sulawesi Utara. Jadi, tetapi yang mempelopori ini tentu kita apresiasi teman-teman dari duta damai Jawa Tengah, ya. Mereka sebenarnya bukan tidak mau, mereka senangnya jadi jarum. Mereka semua mereka rata-rata senangnya jadi benang. Nggak ada yang mau jarum, ya. Kalau jarum itu kan harus tajam, menerobos, tampil terdepan. Tapi kalau benang, ya ikut aja kita, ikut di mana kita menyelinap masuk, ya. Dan lembek, kena air sedikit kayak lempem, kayak kerupuk. Menjadilah semuanya jadi jarum. Tapi jangan juga yang tidak ada yang jadi benang, nanti kita tidak bisa menjahit. Kalau jarum semua nusuk atau pentul. Oke, terima kasih Mas Saiful Islam. Wah, keren, keren, keren. Salam buat semuanya yang hadir, yang tidak hadir. Ya, saya tidak lihat nama-namanya semua, tapi saya kira Mbak Nasila, Mbak Asmi, ya, Widya, Mas Saiful Islam, saya enggak, mohon maaf, saya enggak hafal namanya semua, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa bangga saya kepada kalian semuanya, ya, yang memiliki potensi yang saya bersyukur bisa kenal semua-semuanya. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas seluruh materi yang diberikan. Mungkin nanti teman-teman bisa menyerap apa yang tadi disampaikan oleh Prof Irfan. Dan Prof Irfan, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Nah, sebelum masuk ke sesi dokumentasi itu ada sedikit Prof Irfan sedikit apa ya? Motivasi untuk teman-teman Duta Damai Jawa Tengah mungkin bisa lebih aktif lagi dalam membuat konten, membuat program kerja seperti itu. Satu kata-kata saja, Prof. Kata-katanya Prof Irfan. Ya, saya bisa menulis banyak buku, tapi saya tidak bisa mengungkap satu kata kalau didesak seperti ini. Satu kata untuk Duta Damai, Prof. Mungkin. Ya, terus maju dan menulis, ya. Oke, terima kasih Prof Irfan. Kita beri tepuk tangannya teman-teman semuanya. Keren banget. Kita ada dokumentasi terlebih dahulu ya Prof Irfan sebelum Oke. selesai. Mantap. Oke, siap. Mungkin buat teman-teman panitia yang bertugas sebagai dokumentasi, monggo untuk bisa, ya kita action dulu. Ayo semuanya on cam teman-teman, biar kelihatan sama Prof Irfan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Saya belum lihat wajahnya semua. Ayo ini ya semuanya on cam yuk. Ayo teman-teman semuanya. Wih. Oke. Oke deh. Panitia ready? Oke. Yuk kita mulai. Ready. Dari slide pertama yuk. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Udah, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof Irfan atas ilmunya. Semoga tetap progresif dalam menulis. Semangat. Siap. Terima kasih Prof. Oke, thank you. Ya, Prof, monggo. Kurang lebihnya saya Kusuma Widyaningrum. Bila ada kesalahan dalam membaca atau menyampaikan sesuatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan aktivitas dan happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya keluar. Thank you guys. Thank you. Sehat selalu. Lanjut aktivitas. Thank you. Masih ada SKMS guys. Lanjut SKMS. Oh iya.
Iya. Astagfirullah, astagfirullah, Ya astagfirullah. udah, end dulu ya. And guys, mau jogging dulu.